Diampuni Prabowo, Hasto Kristianto dan Tom Lembong bebas malam ini. Usai polisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto, Jokowi tepis isu renggang dengan Prabowo. Jokowi bilang amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden. Warga Gaza bertaruh nyawa agar tak kelaparan. 54 warga Gaza tewas saat menunggu bantuan makanan. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dibebaskan dari rutan KPK setelah KPK menerima Kepres terkait amnesti Hasto. Hasto berterima kasih pada Presiden Prabowo, saya resmi dibebaskan dari rutan KPK pada Jumat malam. Hasto bilang pemberian amnesti jadi keadilan bagi dirinya. Hasto juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader PDIP. Tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong dibebaskan dari tempat penahanannya di rutan Cipinang, Jakarta Timur usai surat keputusan Presiden atau Kepres terkait abolisi sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Lembong mengucapkan rasa terima kasihnya pada Presiden Prabowo atas pembebasannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta. PDIP membantah spekulasi pertemuan Megawati dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad terkait pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, saudara. Politisi PDIP Said Abdullah menyebut politik transaksional bukan karakter Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Saya juga meminta publik tidak berspekulasi terkait pertemuan Mega dan Dasko yang diunggah tak lama setelah pengumuman amnesti. Enggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah, bahwa Pak Dasko hadir kemarin, itu kan prosesnya tidak nyak-sak tiba-tiba Pak Dasko datang. Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasko datang ada amnesti, kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati. Informasi lebih lengkap terkait dengan bebasnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto, saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Jonah Hamonangan dan Nur Ilman di gedung KPK Jakarta, dan ada Triksi Valencia Andika Ahadiat dari rutan
Cipinang. Kita ke Jonah terlebih dahulu. Selamat malam, Jonah. Jonah, jadi bagaimana tadi proses pembebasan Hasto di KPK? Apakah usai bebas akan langsung kembali ke acara PDIP, Jonah? Ya Ibrahim, kalau saya bisa cerita proses dari lepasnya Hasto ini, kalau bisa digambarkan ini menjadi cukup dramatis dikarenakan prosesnya bisa dikatakan begitu cepat, mulai dari tadi surat Kepres datang ke gedung KPK di antara oleh Dirjen AHU dan akhirnya dari Menteri Hukum menyampaikan di konvers dan akhirnya tadi dilepaskan kurang lebih sekitar pukul 10.30 dan kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari Hasto Kristianto begitu senang, begitu gembira. Hari ini tentu saja menjadi hari saat bersejarah, 1 Agustus 2025, di mana seharusnya Hasto menjalani hukuman selama 3,5 tahun, tapi Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan amnesti. Kalimat pertama tadi disampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sudah diberikan amnesti. Jadi tadi ketika ditanya awak media, apa yang akan dilakukannya, tadi secara tersirat Hasto tadi menyampaikan ingin sumber seperti ingin melanjutkan kuliah hukum dan juga ingin melanjutkan juga seperti buku yang dia sudah buat ada sekitar 5 dan ingin meneruskannya dan ingin menceritakan apa pengalaman selama berada kurang lebih ketika menjalani masa tahanan. Yang pasti kami bisa melihat bagaimana ekspresi rasa gembira dan juga terasa sekali begitu menyenangkannya bisa menghirup udara segar. Dan tadi juga sempat awak media menanyakan apakah akan kembali atau tidak untuk mengikuti acara PD Perjuangan. Tadi Hasto tidak menjawab sama sekali. Apakah besok mungkin akan ada kejutan atau surprise Hasto akan terbang kembali? Ini masih menjadi tanya. Yang pasti kami sendiri tadi sudah menanyakan ke tim PDIP yang tadi ikut menjemput apakah nanti atau besok Hasto akan terbang kembali. Jawabannya tidak ada sama sekali dikarenakan fokus utama adalah untuk beristirahat terlebih dahulu, bertemu dengan keluarga, mungkin kurang lebih 1-2 hari. Tapi apakah besok mungkin akan terbang atau tidak? Jawabannya adalah lihat besok. Dikarenakan dari pihak Hasto sendiri tidak menjawab, dari pihak kuasa hukum juga tidak mau menjabarkan. Tapi pasti adalah yang tadi kami dengar adalah ingin beristirahat lebih dahulu, ingin fokus dulu di rumah dan juga ingin menikmati udara segar. Yang pasti adalah yang kami rasakan atau yang kami lihat hari ini adalah bagaimana terlihat rasa senang dari Hasto Kristianto ketika sudah keluar dari KPK, apalagi ketika tadi Kepres sudah diantarkan dan hari ini menjadi hari bersejarah bagi Hasto dikarenakan bisa menerima amnesti langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan ucapan terima kasih adalah ucapan pertama dikeluarkan ketika tadi keluar kurang lebih sekitar pukul 9.30 malam. Baik, dari gedung KPK kita bergeser ke Rutan Cipinang, ada Triksi Valencia. Triksi, usai Tom Lembong bebas, agenda apa yang disiapkan Tom Lembong? Dan tadi cerita dong bagaimana proses bebasnya Tom Lembong di sana, Triksi? Iya Ibrahim, mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Trikasi Lembong yang selesai dari administrasi maupun juga penandatanganan tadi menyampaikan bahwa ini adalah momen dirinya akhirnya bisa menjalani kembali kehidupan normal setelah 9 bulan berada di dalam tahanan sehingga dirinya ingin bersama dengan keluarganya yang juga tadi disampaikan rasa ucapan syukurnya yakni untuk keluarga yang telah mendukung maupun juga menantinya dalam ketegaran. Nah tadi juga disampaikan sedikit oleh sahabat karibnya yakni Anies Baswedan yang juga ikut menanti prosesnya dari pagi sampai malam saat ini yang menyebutkan bahwa meminta waktu untuk Tom Lembong dan juga keluarganya bisa bersama-sama. Jadi memang nampaknya kalau kita mengacu dari dua pernyataan ini bahwa Tom Lembong dan juga istrinya maupun juga keluarganya, anak-anaknya ini akan bersama-sama terlebih dahulu menikmati momen-momen bersama, kemudian juga menghabiskan waktu yang selama ini sudah terambil begitu ya dalam masa tahanan dan juga masa persidangan yang berlangsung sejak bulan Maret kemarin. Nah maka dari itu momen pertama ataupun juga yang akan dilakukan memang diperkirakan ataupun juga nampaknya akan bersama dengan keluarga erat untuk kemudian bisa mengucap syukur dengan apa proses yang sudah dijalani hingga saat ini. Nah selain itu juga tadi yang disampaikan oleh Tom Lembong
Ibrahim dan juga saudara, ada beberapa poin penting yang saya bisa cermati selain memberikan ucapan terima kasih tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga keluarga, kemudian juga tim penasihat hukum dan pendukung-pendukungnya. Tom Lembong ini juga memberikan apresiasi atau juga menghormati apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI, pemerintah untuk pertimbangannya sehingga dirinya ini bisa mendapatkan abolisi. Dikatakan tadi juga oleh Tom Lembong bahwa abolisi yang diterimanya ini bukan hanya saja menjadi memulihkan nama baik dirinya, tapi juga sebagai kehormatan dirinya yang merupakan warga negara Indonesia. Maka dari itu pertimbangan-pertimbangan dari DPR, kemudian juga usulan dari pemerintah untuk memberikan abolisi ini sangat dihargai dan juga dihormati oleh pihak Tom Lembong sendiri. Lalu kemudian juga dirinya tidak menampik bahwa ada banyak kegelisahan maupun juga pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dari pemberian abolisi ini. Tapi itu juga dikatakan bahwa dirinya ini menghormati, menghargai pandangan-pandangan tersebut yang sebenarnya yang ingin untuk dilihat dari Tom Lembong maupun juga khalayak luas adalah bagaimana keadilan ini juga bisa diberikan bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada warga negara. Maka dari itu yang tadi pesan pentingnya juga yang disampaikan oleh Tom Lembong adalah dirinya siap untuk mengawal bagaimana keadilan di negara Indonesia ini tetap berjalan, tetap berlaku bukan hanya bagi dirinya tapi bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi tidak ada kekecewaan yang disampaikan sekalipun persidangan yang dikatakan ini adalah tidak masuk akal, tapi dirinya ingin membuktikan bahwa ke depannya untuk berjuang ataupun juga melihat bagaimana keadilan ini ditegakkan di hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita akan lihat Ibrahim dan juga saudara apa saja langkah ataupun juga gebrakan yang akan dilakukan oleh Tom Lembong selepas dari Lapas Cipinang pada malam hari ini. Ibrahim. Baik, terima kasih laporannya Triksi Valencia dan juga Andika Hadiat. Sebelumnya ada Jonah Hamonangan dan juga Roy Ilman. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya di malam hari ini. Saudara, Presiden Prabowo mengampuni 2 koruptor Tom Lembong dan Hasto Kristianto lewat abolisi dan amnesti. Sikap politis Prabowo ini dikritisi karena dikhawatirkan melawan semangat pemberantasan korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristianto. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pemberian amnesti bagi Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Melalui Wamensesnek Juri Ardiantoro, Presiden Prabowo berkomitmen mengambil sikap politis demi persatuan dan kesatuan. Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan, Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi kalau misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempersatukan seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, khawatir pemberian abolisi pada Tom Lembong dan amnesti pada Hasto Kristianto ini menyalahi semangat pemberantasan korupsi. Pada sisi yang lain juga dianggap sembrono, dikhawatirkan itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi gitu. Karena pada faktanya bahwa melalui putusan pengadilan negeri Tipikor khususnya itu sudah dinyatakan bersalah. Dengan hak prerogatifnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan pengampunan pada 2 koruptor, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dalam bentuk abolisi dan amnesti. Setelah Kepres ditandatangani Presiden, proses hukum dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons hubungannya dengan Presiden Prabowo usai abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto. Jokowi bilang amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden. Jokowi juga memastikan hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Jokowi bilang Prabowo pasti punya pertimbangan matang soal keputusan tersebut. Itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Apa yang hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja terus Pak? Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim. Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dibebaskan dari rutan KPK setelah KPK menerima kepres terkait amnesti Hasto. Dan saat ini saudara, kami sudah terhubung dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mas Ibrahim, apa kabar? Alhamdulillah sudah bebas Pak Hasto. Jumat malam menjadi momen yang berharga bagi Anda. Pak Hasto, usai bebas langsung nyusul ke arena kongres di Bali, PDIP, atau bagaimana agenda rencananya, Pak Hasto? Ini saya bersyukur dulu, dan rasa syukur itu bertemu dengan keluarga. Saya besok juga akan bertemu dengan, karena orang tua saya udah nggak ada, akan bertemu dengan Prof. Daldiono dulu. Setelah bertemu dengan keluarga, baru kemudian saya juga pagi akan laporan menggunakan telepon, video call kepada Ibu Megawati Soekarno Putri terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga atas doa beliau, dukungan beliau, semangat dari Ibu Megawati Soekarno Putri, seluruh kader, saya dapat dengan penuh semangat menjalani seluruh cobaan ini dan akhirnya oleh Presiden Prabowo dibebaskan dengan amnesti. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Pak Hasto, ini kan surat amnesti ini disampaikan oleh pemerintah ke DPR pada 30 Juli kemarin, satu hari. Itu sudah ada yang nelpon Anda dari PDIP atau bahkan Anda bisa berkomunikasi dengan Bu Mega saat mengetahui ada rencana amnesti ini, Pak Hasto? Saya sama sekali tidak mengetahui, bahkan tadi pagi saya jam 4:30 ketika bangun, itu kan waktu kami untuk doa bersama, bersih-bersih. Saya dikasih tahu itu ada keputusan dari Presiden Prabowo setelah mendengarkan pertimbangan juga dari DPR bahwa saya mendapat amnesti, Mas Tom Lembong kemudian abolisi. Tentu saya langsung bersyukur di dalam doa bersama tersebut, apalagi ini angkanya istimewa, 1 Agustus. Nah, nomor saya, rompi saya di KPK itu nomornya 18. Oh. Dan saya bebas pada tanggal 1 Agustus 2025. Itu kalau dijumlah 99 itu, 18 juga. Sehingga kami tanggapi dan bersyukur, saya sama sekali tidak tahu terhadap adanya upaya amnesti tersebut. Tapi langsung direspons dengan Anda bersyukur. Pak Hasto, ini soal timing. Kalau misalnya tadi ada 1 Agustus, 18, timing pembebasan Anda ini juga ternyata sehari ini sebelum Kongres PDIP. Bagaimana Anda merespons? Karena banyak yang bilang ini kental muatan politis, Pak Hasto. Tadi saya mendengar pernyataan dari Menteri, kalau tidak salah Sekretaris Negara, Menteri Hukum, itu dari Istana juga menyatakan tidak ada intervensi dari PDI Perjuangan. Bahwa momentum tersebut bertepatan dengan Kongres, ya kami tanggapi dan penuh syukur. Bahkan keputusan Presiden sendiri nomor 17 tahun 2025
Jadi angka-angkanya kan bagi saya suatu hal yang sangat simbolik. Angka 1, 8, 17 itu semua menggambarkan juga ada skenario dari Tuhan yang Maha Kuasa, ada rencana dari Tuhan terhadap saya. Maka tadi saya mengatakan bahwa menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara Republik Indonesia untuk lebih mencintai Republik, lebih berjuang bagi keadilan. Karena saya juga sudah memutuskan untuk mengambil S1 Hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima. Merasa tidak ada muatan politis, tapi Anda kaget tidak? Pemerintah Presiden Prabowo ini memberikan amnesti bagi seorang Hasto Kristianto. Ketika Anda tahu akan diberi amnesti, apa yang Anda pikirkan pada Prabowo ini, Pak Hasto? Yang pertama, saya sangat kaget karena tidak menyangka. Saya itu sudah menyiapkan suatu proses ya untuk melakukan banding dan juga sudah membaca buku-buku yang dipergunakan untuk memori banding karena saya mendengar pimpinan KPK kan akan melakukan banding, maka memori banding itu kami persiapkan. Kemarin saya menerima 3 buku referensi dari penasihat hukum saya, sehingga ketika ada putusan yang sangat mengejutkan saya kaget. Tetapi pada saat bersamaan saya juga bersyukur bahwa ini jalan saya. Yang penting adalah seluruh pemaknaan. Saya belajar dalam setiap proses yang saya jalani. Ketika pertama kali menggunakan rompi orange yang saat itu saya katakan ini sebagai simbol bagi saya di dalam memperjuangkan keadilan itu. Maka pledoi saya persiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya membaca begitu banyak referensi untuk menuliskan pledoi yang saya tulis dengan tulis tangan saya sendiri. Hampir habis 56-58 full point untuk menuliskan pledoi dan duplik tersebut. Pak Hasto, ini kan upaya hukum biasa tengah berproses, Pak Hasto ya. Jadi artinya pembelian amnesti kepada Anda, abolisi kepada Pak Tom Lembong juga ini banyak menuai kritis soal bagaimana dengan semangat pemberantasan korupsi. Seperti apa tanggapan Anda soal kritis-kritis yang bermunculan, Pak Hasto? Ya, suara-suara di dalam era demokrasi semua kami dengar. Tetapi dari pledoi yang saya sampaikan, itu kan juga ada suatu pertanggungjawaban saya kepada publik. Bagaimana begitu banyak rekayasa hukum, bagaimana begitu banyak intimidasi yang dilakukan, dan fakta-fakta yang disampaikan di dalam putusan pengadilan itu berdasarkan suatu bukti petunjuk, bukan dari keterangan saksi, dan itu sudah melalui suatu putusan pengadilan nomor 18 dan 28 tahun 2020 yang dalam amar putusannya tidak menyebutkan keterlibatan saya. Seluruh sumber dana tidak ada dari saya, mens reanya juga tidak ada. Alasan apa kemudian saya harus menalangi dana yang tidak berkaitan dengan saya tersebut? Sehingga ada 3 putusan pengadilan. Kalau fakta-fakta hukum itu akan dilihat secara detail, pledoi saya bisa diuji oleh publik tentang kebenaran yang kami perjuangkan di situ. Maka ketika muncul amnesti, ya amnesti itu adalah suatu langkah politik. Karena diambil sebagai kebijakan politik dari presiden yang memiliki hak prerogatif itu. Di Amerika juga sama. Walaupun tadi dikritisi ini bisa menyalahi soal semangat pemberantasan korupsi, Pak Hasto ya? Ya, kalau kita lihat pledoi dan duplik saya, itu kelihatan betul bahwa ada suatu proses hukum yang tidak benar. Bagaimana mungkin ada 13 setidaknya saksi dari internal KPK yang dipaksakan untuk menjadi saksi, padahal mereka tidak melihat, mengalami secara langsung, tidak mendengar secara langsung. Tetapi itu kan suatu proses yang menunjukkan kuatnya kepentingan-kepentingan politik yang mewarnai proses yang saya alami ini. Pak Hasto, Anda sempat tahu tidak ketika ada pertemuan antara Bu Mega, Pak Dasko dan juga Mbak Puan, dan itu diposting usai DPR mengumumkan soal pemberian amnesti dan juga abolisi, Pak Hasto. Ini yang dikait-kaitkan syarat transaksional nih, Pak Hasto. Sama sekali tidak tahu, bahkan di tahanan KPK itu kan TV hanya sampai jam 10 malam. Sumber informasi yang saya terima itu adalah dari TV, kemudian koran yang saya baca, kemudian majalah, dan di luar itu dari hasil suatu imajinasi yang saya bangun dari berbagai informasi-informasi melalui pemberitaan di TV.
sehingga saya tidak tahu sama sekali terhadap pertemuan tersebut. Baik, tadi juga kita mendengarkan bagaimana Wamensesnek Pak Juri juga bilang apapun kebijakan politik akan diambil oleh Presiden Prabowo demi persatuan, termasuk soal amnesti dan abolisi ini, Pak Hasto, demi persatuan, demi kesatuan, Pak Hasto. Ya, demi persatuan, demi keadilan, demi tegaknya penegakan hukum berdasarkan due process of law. Karena kalau teman-teman boleh ngecek ke artificial intelligence, menanyakan apakah Hasto Kristianto bersalah, apakah Tom Lembong bersalah, itu kan sangat jelas bagaimana mereka menyampaikan pendapat-pendapat secara objektif. Karena itulah bagi mereka yang memberikan kritik terhadap persoalan ini, ya kami dengarkan kritik, tapi silahkan baca pledoi dan duplik yang saya buat sendiri, dan juga pledoi dari penasihat hukum itu sudah terbuka bagi publik, bisa dilihat fakta-fakta hukum yang ada di situ. Karena persidangan ini bersifat terbuka, tidak ada sumber dana yang berasal dari saya. Itu sangat jelas keterangan saksi di persidangan. Oke. Pak Hasto, tadi kan Anda bilang akan menghubungi Bu Mega ya nanti setelah selesai dengan keluarga. Tapi ketika Anda mendapatkan info, Anda mendapat amnesti, Anda langsung mencoba menghubungi Bu Mega tidak, Pak Hasto? Atau politisi PDIP lainnya, Pak? Ya kan tidak ada handphone. Dilarang megang handphone, nggak ada laptop. Maka pledoi bukan dibatasi, memang tidak diizinkan. Saya taat aturan. Maka pledoi saya pun saya tulis tangan, sehingga besok tentu saja saya akan melaporkan kepada Ibu Mega melalui telepon terlebih dahulu, dan kemudian mohon arahan-arahan dari beliau juga. Tapi tadi saya juga sudah sampaikan lewat Roni, penasihat hukum kami, Ketua DPP Bidang Hukum, bahwa saya mohon izin untuk acara keluarga terlebih dahulu. Tapi Anda akan ada rencana ke Bali atau tidak setelah nanti bertemu dengan keluarga, Pak Hasto, rencananya? Ya, kalau Bali ini kan urusan partai, urusan spiritual, urusan doa, urusan mensyukuri. Tetapi yang paling penting kami bersyukur telah bebas. Maka hari ini saya langsung ke Taman Menteng ini, langsung makan sate Padang. Karena Padang ini bagi orang Jawa kan terang, ya kan, biar makin terang. Mengobati rasa rindu, Pak Hasto ya. Tapi kalau dari teman-teman di PDIP, Pak Hasto, atau siapa saja sih yang sudah mengucapkan selamat kepada Anda setelah resmi bebas, Pak Hasto? Saya belum pegang handphone sama sekali. Sama sekali jadi, ketika tadi Kompas mendapat prioritas ini tadi. Oh, spesial sekali dari Pak Hasto. Sama sekali. Tapi saya belum pegang. Dari pukul 21 belum sempat berkomunikasi apapun dengan siapapun, Pak Hasto, kan ada Mas Roni juga di sana. Belum, karena saya nggak bawa handphone. Saya tidak bawa handphone. Oh, jadi ini karena ditunggu-tunggu dari teman-teman PDIP di Bali ya, juga ditanyakan. Saya terima kasih melalui media. Maka tadi saya konferensi pers kan, saya jelaskan, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Mega, kepada seluruh kader, simpatisan, anggota. Ya, kita teman-teman di Bali juga bertanya bagaimana tanggapan mereka soal amnesti dari Pak Hasto. Artinya belum ada rencana ya, Pak Hasto? Belum ada rencana Anda menyusul ke Bali. Ini karena kan Anda juga tentu ditunggu, Pak Hasto, oleh teman-teman di Bali, Pak. Ya, tentu ada rencana, tetapi tadi saya sudah sampaikan lewat Bung Roni, saya minta izin terlebih dahulu untuk keluarga, dan kemudian akan melaporkan juga kepada Ibu Mega. Udah kangen juga dengan teman-teman seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Pak, ini di momen Agustus ini kan tidak banyak yang berurusan dengan hukum seberuntung Anda mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Apa yang ingin Anda sampaikan di penegakan hukum di tanah air ini? Singkat sedikit saja, Pak Hasto, terakhir. Ya, keadilan itu menjadi esensi yang paling hakiki dari seluruh perjuangan anak bangsa. Kita adalah negeri pejuang, maka supremasi hukum itu menjadi fondasi yang sangat penting. Karena di situ bekerja nilai-nilai kemanusiaan, fairness, kemudian jaminan bagaimana tertib hukum, budaya hukum itu dibangun. Tanpa adanya keadilan tidak ada masa depan. Kita bisa belajar dari negara Skandinavia, kemudian dari Singapura,
Dan dulu tahun 55 kita menjadi mercusuar keadilan, maka sekarang ini menjadi pelajaran kita bagaimana hukum harus ditegakkan. Dan partai PD Perjuangan punya komitmen, tugasnya sebagai sekjen itu juga betul-betul memperjuangkan keadilan. Maka sampai saya mengambil S1 hukum karena saya ingin juga menjadi bagian dari pejuang-pejuang keadilan yang juga bergerak di dalam mencegah berbagai tindakan-tindakan koruptif. Baik, jadi kan PDIP ini partai yang kita tahu berkomitmen soal pemberantasan korupsi. Dengan bebasnya Anda juga ini banyak yang mengkritisi soal pemberantasan korupsi. Artinya Pak Hasto sedikit soal ini menegaskan kembali soal komitmen pemberantasan korupsi karena Anda mendapatkan amnesti di kasus ini Pak Hasto. Ya, bagi yang meragukan, silakan membaca pledoi saya dan juga pledoi dari penasihat hukum. Di situ terungkap secara jelas bagaimana due process of law itu dilanggar. Bisa membaca pledoi yang Anda siapkan. Terima kasih Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah meluangkan waktu untuk Kompas TV usai bebas dari rutan KPK. Terima kasih Pak Hasto. Sama. Terima kasih Pak Ibrahim. Baik, sama-sama Pak. Saudara, terdakwa kasus dugaan pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU Nikita Mirzani menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim pada sidang Kamis kemarin. Usai sidang ditutup Ketua Majelis Hakim, Nikita mendadak berdiri dan menyela, meminta rekaman audionya diputarkan di persidangan. Nikita bahkan menyebut tak mau kembali ke tahanan dan menuntut rekaman percakapan jaksa dan pelapor diputar. Nikita menolak petugas membawanya kembali ke rutan serta menepis jaksa penuntut umum saat memakaikan rompi tahanan. Kericuhan terjadi di luar ruang sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani. Saudara, kericuhan terjadi setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Oki Pratama selesai memberikan keterangan. Oki yang baru saja keluar ruang sidang tiba-tiba dihampiri pendukung Nikita Mirzani. Kedua kubu saling tuding hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Kasih jalan sini ya. Tirai. Dokter Oki mau ngomong ini, sabar. Depan. Saudara, seorang juru parkir liar nekat kabur hingga nyaris tertabrak saat menghindari kejaran petugas. Belasan paoga dan juru parkir liar ditangkap dalam razia dan akan didata untuk dilakukan pembinaan. Panik, seorang juru parkir terjatuh dan nyaris tertabrak kendaraan yang melintas di Jalan Samanhudi Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas menangkap belasan paoga serta juru parkir liar untuk dibina. Dari pihak kita juga sudah melakukan pengamanan di sana, ya, pencegahan preventif, yang mana juga taman yang dapat dibuka di Jakarta Pusat itu kan salah satunya lapangan banteng dan taman menteng, ya. Ini kita lakukan penjagaan atau mobile patrol itu selama 24 jam. Nah, kalau masalah kucing-kucingan itu seperti biasa, ya. Namun kalau dalam hal keramaian kita ada dalam tugas besar, mereka pasti menghilang seperti itu. Namun kita tetap melakukan patroli rutin setiap saat. Pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional. Libur tambahan diberikan sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan. Wamensesnek Juri Ardiantoro bilang tambahan hari libur nasional 18 Agustus demi memberi kesempatan masyarakat
bisa menyemarakan lomba peringatan HUT RI. Pemerintah ingin kemeriahan HUT RI bergema hingga ke daerah, tak hanya di tingkat nasional. Pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025 satu hari setelah upacara peringatan detik proklamasi, pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakan peringatan HUT RI. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya alias Rojali Rohana merebak di tengah penyusutan angka kemiskinan versi pemerintah. Apakah ini jadi pertanda ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Selengkapnya di ulasan Istana usai jeda. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya alias Rojali Rohana merebak di tengah penyusutan angka kemiskinan versi pemerintah. Badan Pusat Statistik mengklaim keduanya tak berkaitan. Tapi benarkah kalau satu sama lain tak saling berantai? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Beli yang masih belum pulih normal yang sejak tahun 2024 yang lalu. BPS boleh punya data, tapi lapangan juga punya cerita. Secara statistik tingkat kemiskinan turun 0,1% dibandingkan September 2024. Tapi ada catatan menarik, di kota-kota jumlah penduduk miskin justru bertambah. Di tengah penurunan angka kemiskinan ini muncul fenomena sosial ke permukaan. Rojali, Rohana, rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Fenomena ini pun memantik pertanyaan, apakah ini sekedar tren ekonomi atau justru jadi sinyal kalau definisi kemiskinan versi BPS tak lagi presisi? Kita ulas lebih lengkap bersama saya, Cindy Permadi. Inilah ulasan Istana. Jumat 25 Juli lalu, Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan nasional terbaru. Hasilnya, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47% atau lebih rendah 0,1% dari data September 2024. Dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekarang yaitu 23,85 juta orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mensyukuri hitungan BPS itu. Tapi kata Pras, pemerintah masih fokus mengejar target kemiskinan ekstrim 0% di akhir masa jabatan Prabowo Gibran. Pras bilang, pemerintah masih banyak PR. Misalnya, membuka lapangan pekerjaan lewat program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, sampai hilirisasi. Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, ya, meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan bisa mungkin sampai mencapai 0% atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Data yang akurat jadi variabel krusial dalam pengambilan kebijakan, termasuk soal tingkat kemiskinan nasional. Direktur Kebijakan Publik Salios, Media Wahyudi Askar mengkritisi metodologi yang digunakan BPS dalam mengkalkulasi angka kemiskinan. Media bilang, pendekatan yang dipakai sudah jadul karena tak mengalami perubahan sejak hampir 3 dekade lalu.
Hal ini jadi alasan mengapa angka kemiskinan versi BPS jauh lebih sedikit dibandingkan Bank Dunia yang memprediksi jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai lebih dari 194 juta jiwa. Ia pun mewanti-wanti bahaya penggunaan data yang tidak akurat dalam merumuskan peraturan. Karena dampak dari penggunaan metodologi yang lemah dalam penghitungan kemiskinan dan evaluasi pembangunan, maka kita akan terjebak dalam data yang tidak representatif. Jadi menafikan fakta sehingga menganggap penduduk miskin kita kecil, sehingga dampak negatifnya adalah alokasi anggaran perlinsos dalam RAPBN 2026 itu juga berpotensi ditekan atau bahkan tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Di tengah penurunan angka kemiskinan ala pemerintah, muncul fenomena rojali rohana, alias rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya. Dua kelompok ini merujuk pada perilaku masyarakat di pusat perbelanjaan yang lebih sering cuci mata dibandingkan belanja. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI bilang, rojali rohana sebenarnya sudah lama ada, tapi intensitasnya saja yang meningkat. Kata APPBI, kaum rojali rohana terbagi dua jenis, yakni yang berasal dari kaum menengah atas yang memang berhati-hati menghadapi dinamika ekonomi, serta yang berasal dari kaum menengah ke bawah yang memang tertekan ekonomi. Jadi rojali ini terjadi di kelas menengah atas. Kalau yang menengah atas itu lebih kepada kehati-hatian, bukan masalah daya beli. Jadi orang yang kelas atas ini mereka lebih berhati-hati mengingat situasi kondisi mikroekonomi dan juga kondisi global. Seperti misalkan nilai tukar rupiah, harga komoditas meningkat, harga emas naik dan sebagainya. Jadi kalau yang di kelas menengah bawah ya ini jelas terjadi karena masalah daya beli. Daya beli yang masih belum pulih normal yang terjadi sejak tahun 2024 yang lalu. Badan Pusat Statistik menepis anggapan jika rojali rohana mencerminkan tingkat kemiskinan. Kata BPS, fenomena ini relevan sebagai gejala sosial yang terjadi akibat beban ekonomi, terutama bagi kelas rentan. Perilaku ini pun penting dicermati sebagai alarm ketahanan konsumsi rumah tangga. Nah, fenomena rojali memang belum tentu ya teman-teman mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial dan juga tadi rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus ya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Senada dengan BPS, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Muhammad Zilal Hamzah bilang, fenomena jalan-jalan tanpa belanja di mal ini cenderung mencerminkan perilaku kelas menengah bawah. Meski tak berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan, namun perilaku ini jadi pertanda ekonomi yang tidak baik-baik saja. Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini pun menyebut, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang merata untuk menggenjot perekonomian. Saya 100% itu tepat, Mbak Cindy. Ekonomi sekarang ini tidak baik-baik saja, itu tepat. Kan terpulang, pemerintahkah yang menyediakan lapangan kerja dengan baik sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang baik? Atau nih, kan kalau kita tahu urban di Jakarta kan tinggi benar, atau urban di kota-kota besar itu tinggi. Bisa nggak pemerintah kita mengurangi urban itu dengan menciptakan lapangan kerja di daerahnya masing-masing? Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi metodologi yang kata ekonom sudah usang dan tak lagi bisa menangkap dinamika ekonomi yang kian kompleks. Kalau indikatornya saja sudah tidak relevan, mampukah pemerintah memberikan respons yang tepat? Fenomena rojali rohana bukan sekedar gurauan pasar. Ini jadi alarm kalau kantong rakyat kian menipis, daya beli mulai goyah. Masyarakat bisa diminta mengencangkan ikat pinggang, tapi pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengamati.
Para pemangku kebijakan diharapkan bisa memutar otak dan menyiapkan regulasi. Cindy Permadi, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Warga Gaza bertaruh nyawa agar tak kelaparan. 54 warga Gaza tewas saat menunggu bantuan makanan. Setelah paket bantuan makanan bagi warga Gaza kembali dikirim ke Uni Emirat Arab melalui udara ke wilayah Nusairat jalur Gaza Tengah pada hari Kamis. Uni Emirat Arab kembali melakukan pengiriman bantuan lewat udara ke Gaza pada hari Kamis. Total, Uni Emirat Arab telah melakukan pengiriman bantuan melalui udara sebanyak 58 paket bantuan. Ini menjadikan jumlah total bantuan ke Gaza yang telah dikirim melalui udara menjadi lebih dari 3.787 ton makanan serta pasokan bantuan lain. Bantuan tersebut dikirimkan dengan menggunakan 197 pesawat. ألف شكر للإمارات صحيح كل الاحترام كل التحية لهم بس ورسالة انهم يجيبوا المقاطير امنوهن باحترام كل واحد باخذ زي اللي قبل قفل الهدنة والله كل واحد بيحتاج. Ribuan warga Palestina rela menempuh risiko ke perlintasan Ziklim dan di perlintasan Gaza dan Israel demi sekarung tepung. Mereka harus bertaruh nyawa agar tidak kelaparan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 91 warga Palestina tewas saat antre bantuan. Sudah informasi dari Gaza, Palestina tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.